Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman belajar bareng sekalian. Setelah kemarin kita membahas tentang komponen tujuan pembelajaran yang terdiri dari A, B, C, dan D. Kita masih ingat A itu audience, yaitu siswa. B-nya behavior, perilaku yang diharapkan muncul pada diri siswa. Kemudian C-nya kondisi atau aktivitas belajar, dan D-nya degree, tingkat penguasaan. Tentu masih banyak yang bertanya-tanya bagaimana mengaplikasikan ABCD itu dalam merumuskan tujuan pembelajaran mata pelajaran bahasa Arab, karena contohnya kemarin bukan bahasa Arab. Sekarang kita akan menyajikan contoh tujuan pembelajaran dalam bahasa Arab dengan mengimplementasikan ABCD yang kemarin kita bahas. Kali ini kita akan mengambil KD Bahasa Arab untuk MTS kelas 8 semester ganjil. MTS kelas 8 semester ganjil. Bunyinya ini 3.4. 3 ini artinya kognitif ya. 3.4 bunyinya menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema Yaumiyatuna dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal al-jumlah al-ismiyah. Dari mana ini diambil? Ini kita ambil dari KMA nomor 183 tahun 2019 tentang kurikulum PAI dan bahasa Arab. Jadi nanti teman-teman kalau diminta untuk merumuskan tujuan pembelajaran, KD-nya merujuk ke sini yang terbaru, bukan KD yang sebelumnya. Nah, kita lanjutkan. Setelah kita telah KD 3.4 ini, bagaimana menjabarkannya ke dalam tujuan pembelajaran. Mari kita perhatikan satu persatu. Di sini bunyinya menganalisis gagasan teks naratif yang berkaitan dengan Yaumiyatuna. Maka kita turunkan untuk mampu menganalisis itu apa yang harus dikuasai terlebih dahulu oleh siswa. Tentu saja sebelum mampu menganalisis gagasan, karena ini masih MTS, kita ingin siswa mampu membaca teks dulu dengan fasih. Kita turunkan untuk tujuan yang pertama itu kondisinya tadi mendengarkan, ini adalah behaviornya. Siswa mampu membaca teks naratif. Dengan cara apa supaya siswa mampu membaca teks naratif dengan tema Yaumiyatuna ini? Dengan cara mendengarkan bacaan guru. Nah, jadi guru membacakan teks terlebih dahulu, terus fasih guru membacanya, karena nanti degree yang diharapkan supaya dikuasai oleh siswa adalah siswa mampu membacanya dengan fasih. Kalau gurunya tidak fasih bacaannya dikira oleh siswa, nanti susah, siswa akan fasih juga bacaannya. Jadi mendengarkan bacaan guru ini adalah kondisi aktivitas belajar siswa. Guru membaca, kemudian siswa mampu membaca teks, ini adalah behavior yang diharapkan muncul pada diri siswa. Degree-nya mampu membaca teksnya sampai pada tingkat fase. Ini masih C1 karena masih membaca. Dari mana ini kita tahu membaca C1 ya? Sebelum ke sana saya harus beritahukan dulu bahwa untuk kompetensi yang diharapkan itu kan berupa KKO behaviornya. Ini sudah digarisbawahi di sini, membaca, mengidentifikasi, mengartikan, menerjemahkan, menemukan gagasan, memilah-milah, membandingkan dan menyusun. Ini bisa diambil dari
KKO. Ini sudah di-download kan kemarin dari kata kerja operasional. Dari sini kita ambil nih C1, C2, C3, C4, C5, C6 di sini. Kata-kata kerja yang ada di sini yang kita munculkan di sini. Nanti di sini KKO di sini tidak ada lagi KKO yang bunyinya memahami, mengetahui, karena itu bukan KKO seperti dijelaskan kemarin. Setelah mampu membaca teks dengan fasih, langkah berikutnya adalah kita ingin siswa mampu mengidentifikasi gagasan. Ini masih C1, mengidentifikasi gagasan. Tapi sudah meningkat, tidak sekedar membaca tapi mampu mengidentifikasi. Dengan cara apa supaya siswa mampu mengidentifikasi gagasan? Kita tahu tidak akan sampai pada kemampuan mengidentifikasi gagasan kalau dia tidak mengetahui arti dari mufradat yang ada di dalam teks. Maka kegiatan belajarnya atau aktivitas siswa adalah mencari arti mufradat yang belum diketahui. Mencari arti mufradat baik dari kamus atau dari buku. Ini kegiatan siswa mencari arti mufradat. Setelah mencari arti mufradat, siswa mengetahui arti mufradat yang terdapat dalam teks Yaumiyatuna, maka siswa akan mampu mengidentifikasi gagasan yang terdapat dalam teks tadi. Identifikasinya tingkatannya dengan tepat, masih C1 juga. Yang berikutnya, kegiatan berikutnya, siswa diminta membaca ulang ya. Jadi siswa membaca ulang teks dengan tema Yaumiyatuna. Ini aktivitas siswa juga. Kemudian aktivitasnya bisa membaca dan berdiskusi. Kemudian siswa diharapkan mampu menerjemahkan. Kalau dalam ini mengartikan sama dengan menerjemahkan teks. Mengidentifikasi gagasan, kemudian selanjutnya siswa mampu menerjemahkan teks dengan benar. Jadi membaca, mengidentifikasi, menerjemahkan teks. Nah, berikutnya naik. Setelah mampu menerjemahkan, siswa kemudian membaca ulang teks yang sama, berdiskusi lagi. Akhirnya siswa mampu menemukan gagasan inti. Kalau tadi hanya menerjemahkan, kemudian ini menemukan gagasan inti yang terdapat dalam teks. Ini KKO-nya menemukan gagasan inti. Membaca ulang, ini aktivitasnya dengan tepat. Gagasannya apa saja yang terdapat di dalam Yaumiyatuna itu, apa pesan yang disampaikan dalam teks yang bertema Yaumiyatuna. C3 sudah meningkat. Berikutnya kita lanjut. Setelah mampu menemukan gagasan inti, kita harapkan siswa mampu memilah-milah bentuk, makna, dan fungsi kata yang menjadi mubtada dan kata yang menjadi khobar. Mengapa memilah-milah? Ini lebih kepada gramatikal ya. Karena teks tentang Yaumiyatuna itu gramatikalnya terkait dengan jumlah ismiyah. Jadi siswa mengamati, nah, guru menjelaskan juga tentang bentuk teks. Guru menjelaskan tentang jumlah ismiyah, mengamati, mendengarkan, guru memberikan contoh. Kemudian setelah mengamati dan mendengarkan, maka siswa mampu memilah mana kata yang menjadi mubtada dan mana kata yang menjadi khobar. Degree-nya dengan tepat. Ini sudah C4. Lanjut ke tujuan berikutnya. Setelah mengamati, kemudian siswa mengevaluasi teks. Dievaluasi, akhirnya setelah mengevaluasi, siswa mampu membandingkan. Ada struktur kalimat yang terdiri dari jumlah ismiyah dan yang bukan jumlah ismiyah. Siswa mampu membandingkan. Kalau jumlah ismiyah bagaimana, jumlah fi'il bagaimana. Terakhir, siswa mampu menyusun teks. Jadi berdiskusi dan berlatih, diminta untuk menyusun teks. Ini sudah produktif. Kreasi, menyusun.
membuat ini C6. Jadi siswa mampu menyusun teks tulis dengan tema Yomiyatuna dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal jumlah ismiyah C6. Jadi urut kita lihat dari C1 ada 2, C2, C3, C4, C5, C6. KD ini diturunkan ke dalam tujuan pembelajaran yang tidak hanya sekedar lot berpikir tingkat rendah, tapi juga sudah sampai kepada berpikir tingkat tinggi, yaitu C5 dan C6. Demikian teman-teman, mudah-mudahan jelas dan bisa dibandingkan dengan video yang kemarin ya, yang tentang ABCD. Ini akhirnya bisa diterapkan dalam merumuskan tujuan pembelajaran atau pelajaran bahasa Arab untuk KD-KD yang lain, untuk kelas-kelas yang lain. Ini tidak mutlak, bisa dirubah, disesuaikan dengan kondisi siswa, kondisi kelas. Ini hanya salah satu contoh. Meskipun KD-nya sama, bisa berbeda untuk setiap kelas, setiap orang. Jadi demikian, silahkan diamati dan selamat berlatih. Nanti kita akan berlatih untuk merumuskan tujuan pembelajaran untuk KD-KD yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.